Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul Bab 9 dengan judul perikop Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan ke mana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Simon Petrus bisa menyembuhkan. Petrus juga bisa membangkitkan orang mati. Ketika Petrus mengadakan kunjungan dari rumah ke rumah, melayani, memberitakan Injil Tuhan Yesus, ada orang yang bernama Eneas, 8 tahun terbaring karena lumpuh. Petrus menyembuhkan Eneas, langsung sembuh. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Dalam nama Yesus Kristus, bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu. Eneas bangun. Lalu dekat Lida itu ada kota Yope. Ada orang yang sudah mati, sudah meninggal. Tabita namanya, atau nama dalam bahasa Yunani Dorkas. Dorkas ini atau Tabita ini orang yang baik dan suka memberi sedekah, tetapi ia sakit lalu meninggal. Karena orang-orang itu tahu bahwa Petrus sedang ada di Lida, lalu mereka memanggil Petrus. Petrus datang dan membangkitkan. "Tabita, bangkitlah." Ya, setelah berdoa pada Tuhan Yesus, Petrus mengatakan, "Tabita, bangkitlah." Tabita yang sudah mati bangun, membuka matanya. Lihat ini tidak semua orang bisa seperti itu ya. Walaupun pengikut Yesus pun tidak semua orang bisa seperti itu. Lagi pula Tuhan ada punya maksud kenapa menganugerahkan kepada Petrus bisa membangkitkan Tabita. Ini gak bisa seenaknya aja, lalu ada yang mati didatangi lalu dibangkitkan hidup lagi. Kemudian datang lagi ke tempat keseripahan atau ke tempat kematian yang sedang berkabung, lalu dibangkitkan hidup lagi. Gak bisa seperti itu. Tuhan punya maksudnya, tidak bisa langsung seenaknya aja menggunakan anugerah Tuhan. Itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan, dan kepada orang-orang tertentu saja itu dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkenalkan Yesus, supaya orang percaya kepada Yesus. Sebab banyak yang susah percaya kalau tidak melihat tanda-tanda, tidak melihat mukjizat-mukjizat, itu susah percaya. Sekarang ini juga ya, kalau tidak
Tuhan Yesus sendiri datang dan menegurnya, nggak bisa menjadi pengikut Yesusnya, susah sekali. Ya itulah maunya Tuhan, nggak apa-apa. Jadi tidak semua pengikut Yesus bisa melakukan itu. Hanya yang dianugerahkan secara khusus oleh Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati, juga menyembuhkan orang sakit juga. Jadi setiap orang punya karunia-nya masing-masing, dan karunia itu tidak bisa dikomersialkan. Kalau orang yang mendapatkan karunia itu mengkomersialkan karunia-nya, itu akan hilang, kesaktiannya akan hilang. Lihat saja orang-orang sekitar kita ini yang udah pernah dulu sebelum terima duit itu bisa menyembuhkan banyak penyakit, lalu begitu banyak donasi, udah terima banyak duit, udah nggak mujarab lagi. Sebab anugerah Tuhan tuh gratis, jadi harus diberikan juga secara gratis ya. Ya tentu kita butuh makan, butuh minum ya, itu seorang pekerja patut mendapat upahnya, itu sudah jelas ya, sudah jelas. Tetapi jangan dikomersialkan. Ya, kita tetap butuh, orang butuh tempat tinggal untuk berdoa, yang butuh gereja ya, kita berikan sumbangan ya untuk itu ya. Tapi bukan untuk kepentingan pribadi. Sebab kalau untuk ditarik ongkos, tarif dipatok, apalagi dipatok, udah hilang itu, anugerahnya hilang, kesaktiannya hilang ya. Petrus akhirnya tinggal di Yope sementara waktu, tinggal bersama Simon. Jadi Petrus ini sekarang sudah menjadi penginjil juga yang efektif. Tapi Petrus masih di kalangan orang-orang Yahudi, sementara Paulus nanti di kalangan orang-orang non-Yahudi, bukan Yahudi atau Gentiles ya, sampai ke seluruh dunia nanti dikabarkan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kisah Para Rasul. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua.